kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, masih bersama bintang tamu kita kali ini, Bang Mandra. Sombong amat. Kita mau lihat dulu nih, sisa box. Bang, pilih nomor berapa? Tadi. 2 kita buka. Lenong. Nah, ngomong-ngomong soal Lenong, sebelum nanti saya persilakan para panelis, ada sebuah video untuk Bang Mandra. Kita lihat dulu nih. Menurut aku, papa itu adalah sosok ayah yang bijaksana. Papa itu adalah motivator buat aku sebagai anak. Semakin bertambahnya usia, aku banyak menyadari akan hal omongan-omongan papa itu yang benar semua, gitu. Benar. Dan aku sangat bangga dengan cara berpikir papa, sudut pandang papa terhadap cara dunia bekerja yang aku tuh nggak temuin di sekolah mungkin atau dimanapun gitu. Kayak banyak banget, benar-benar banyak banget, dan itu dia yang bikin aku tuh nggak pernah bosen setiap dengan papa mungkin memberi wejangan untuk anaknya gitu, memberi nasihat, itu aku nggak pernah bosan karena itu benar-benar daging semua. Itu benar-benar bekal buat aku menjalani hidup gitu. Belajar banyak dari papa. Pesan buat papa, semoga papa sehat terus, jaga pola hidup papa supaya tetap sehat. Yeay. So sweet, Bang Mandra. Putrinya kok cakep banget sih. Ya, tergantung bapaknya. Bang Mandra, kalau dari Tia ya tadi ya, Tia bilang kan Bang Mandra ini gak ada lenong-lenongnya. Yang disampaikan Tia tadi adalah sosok ayah yang luar biasa, bertanggung jawab, membimbing, bahkan bijaksana. Seperti itu kalau di rumah ya Bang ya? Iya. Apa yang didikan, apa yang benar-benar ditanamkan untuk anak-anak di rumah Bang? Artinya dia belajar dalam hal yang kaitannya belajar hidup. Buat saya itu kasih tahu, belajar hidup. Untuk karena biar bagaimanapun juga langkah yang bakal dia lakukan ke depan tadi akan lebih berat apa yang pernah kita alamin yang sekarang. Karena terus terang aja mungkin dulu kalau kita masih pernah ngerasain ilmu yang pernah kita alamin di era tahun 70-an 80-an, rasanya orang yang ganjil, orang yang jolim, orang yang jahat itu bagian dari jadi tontonan. Nah sekarang kan terbalik. Orang bener, kalaupun itu benernya masih bohong-bohongan, bener itu jadi tontonan. Artinya kan udah terbalik. Makanya dalam hal ini saya tanamkan untuk belajar dewasa, belajar mindset yang benar untuk anak-anak. Ya biar bagaimanapun juga sebodohnya kita kan pengen dapat anak, ya pengen punya anak yang kalau bisa lebih dari kita. Entah itu bicara masalah pendidikan, wawasan dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Karena jawaban Bang Mandra tadi saya jadi penasaran. Komedian itu kan adalah profesi publik ya. Jadi jokes atau candaannya itu nggak jarang dipakai dan jadi contoh bagi para penggemarnya, bagi para penontonnya Bang. Nah, ada perbedaan yang saya lihat antara jokes atau candaan di komedian zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu tidak jarang dan tidak takut untuk menggunakan kata-kata yang sifatnya bullying, kekerasan, pornografi, sara, dan lain-lain Bang. Ketika ada sedikit perbedaan ini, saya jadi penasaran. Sebetulnya ada aturan tidak tertulis nggak sih Bang? Ada etika tidak tertulis nggak sebagai seniman, sebagai komedian ulung dalam hal ini? Terkait bagaimana candaan itu sebaiknya dilontarkan, dan kalau boleh tambah satu lagi, teknik-teknik tertentu sehingga candaan itu mengalir saja. Gimana Bang? Dulu saya sepakat dengan beberapa sesepuh yang boleh dianggap sesepuh lah ya, kayak ada zaman dulu ada warkop, ada yang namanya dulu Bagio itu suka pernah kumpul di tempat almarhum Aji Bokir. Sekitar tahun 80-an sempat terbina dalam hal yang kaitannya dengan masalah orang-orang tua yang memang benar-benar pelawak. Ada salah satu keinginan dan sempat dipraktekkan bahwa artinya boleh lu melucu tapi kaitan dengan masalah adab itu nggak boleh ditinggal. Adat yang kaitan dengan masalah Agama. iya, itu tadi. Nah termasuk yang kaitannya dengan masalah vulgar. Itu amat sangat dibatasi. Tergantung suguhan pada saat itu.
Yang boleh bisa begitu silakan. Ingat nggak di zaman dulu itu masih ada yang namanya pelawak-pelawak manggungnya di nightclub. Itu boleh silakan. Tapi kalau di luar dari itu, di umum, otomatis amat sangat ketat untuk tidak melakukan sesuatu apa yang sudah disepakati tadi. Etika amat sangat dijaga. Jadi kalaupun memang andai kata ingin lucu gitu, tetap kontrol mesti ada. Jangan mentang-mentang pengen lucu, pala bapaknya ditabok, kira-kira gitu ya. Artinya kan saking pengen lucu gitu. Ya, tapi kan itu udah melanggar banget. Nah, dulu sempat ada itu tadi. Nah, kalau ini komedian zaman sekarang Duto, silakan. Gimana Kalau saya responnya? penasaran Bang. Jadi ya mungkin karena aku juga stand up ya. Nah, kadang tuh komedian terutama sekarang itu kan bermainnya memang di bener kata Shelly tadi hal-hal yang menyinggung seperti itu. Itu Bang Mandra tuh pernah nggak sih dulu kayak salah ngomong atau mungkin ngelawaknya terlalu kelebihan sampai akhirnya orang tersinggung gitu, pernah nggak Bang? Alhamdulillah saya belum pernah nemuin itu. Karena itu tadi balik lagi pada saat kita mau melawak atau belajar pada melawak, sesudah melawak itu kadang-kadang kita di lingkungan keluarga itu kumpul tokoh-tokoh. Artinya ini bagian dari pesan pendahulu yang kaitannya dengan seperti itu. Artinya seperti yang tadi kita jabarkan, yang kita omongin, jangan begini, jangan mentang-mentang pengen lucu. Ya contoh kasarnya kita lihat Sri Mulat, biar dia pengen lucu begitu sama majikan masih ada takutnya. Itu kan yang benar gitu ya. Jangan yang saking pengen lucu, majikan palanya ditabok kan kira-kira gitu. Itu kan kira-kira itu doang. Sedikit saja Mas Ade, silakan kesempatan. Bang Mandra, dalam dinamika perlawakan ya yang Abang geluti, pernah nggak dalam suatu kesempatan misalnya di dalam sebuah panggung orang nggak ada yang ketawa itu Bang? Nggak lucu gitu Abang misalnya kayak gitu. Nah, menghadapi situasi ketidaklucuan itu dan para penonton juga diem-diem aja itu bagaimana Abang menghadapi kondisi itu Bang? Dulu punya pengalaman yang kayak begitu seperti tadi. Itu di mana kira-kira Bang? Masih Bang, ingat itu nggak? kalau nggak salah di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Kenapa nggak lucu Bang? Nah, di Bandung sama saya sendiri itu di Bandung dari dulu grup topeng. Oh topeng, Nah, topeng Betawi ini? Ya topeng Betawi. Karena mainnya di aula. Yang suaranya menggema, jadi kagak suaranya nggak jelas kan? Iya. Waduh, ini kagak lucu ngomong nggak jelas. Pokoknya lu mau ngomong apa nggak jelas. Sampai almarhum Bagio bilang kalau nggak lucu begini katanya saya malu nerima amplopnya gitu. Bagio dulu. Nah beda sama saya pada saat itu saya dipanggil di NTT sama begitu juga. Nggak lucu juga? Nggak lucunya karena di lapangan bola terbuka. itu sebegitu luas manusia aja begitu banyak, soundnya ancur-ancuran gitu, nggak kedengeran suara itu. Akhirnya apa? Lucunya saat saya bergerak gitu, saya joget gitu, ger. Jadi kalau ngomong nggak ada sama sekali dah. Pokoknya ngomong kagak lucu aja dah. Ya udah dari pertama nongol sampai mau habis ini saya joget aja dah. Topeng aja ya. Oke. Soundnya yang hancur gitu. Oke, Kak Modi silakan. Kalau ngomongin adab Bang, kan kita kalau di Betawian kan kalau ngomong kan suka cablak aja kan Iya, Bang. iya. Kayak ngomong langsung gitu, terus Iya. kan kadang-kadang suka ada istilah-istilah yang Ya. apa gitu yang aneh-aneh. Itu tapi nggak termasuk adab ya Bang? Maksudnya emang bercandaan kita kan biasanya kayak gitu kan beda Bang? ya, Iya. yang kaitan dengan adab yang ada di Betawi itu yang kaitannya dengan contoh yang paling gampang kita datang ke rumah orang, Salim, assalamualaikum, iya, cium tangan itu iya, bagian dari adab. iya. Nah kalau bilang kaitan dengan masalah bahasa Bercanda. tadi bercanda, dia lebih kiblat ke arah yang ya gue begini apa adanya, Oh, iya, nggak ada yang namanya bahasanya tipu muslihat, sok jaim, sok manis. Ya gue begini apa adanya. Lu suka sama gue ya gue begini. Kagak juga Ya nggak apa-apa. sakit hati soalnya kita kan Bang kalau kita ngomong-ngomong gitu kan suka kadang-kadang apa ya, saya tuh nggak kepikiran tapi kadang-kadang kalau bercanda kan suka dasar apa centong Iya, iya. bulat Iya, apa iya, gitu iya. loh. Itu tahu kan kadang-kadang kalau ngobrol tuh kan suka ini nih emang nih Itu apa gitu iya, iya. Bang gitu. Kalau sekarang Gitu. ngatain centong bulat body shaming itu ya. Iya kan? Itu yang susah. Kita akan masuk ke box selanjutnya. Box nomor berapa, Bang Mandra? 4. 4. Oplet. Ya, iya. Oplet. Ini kendaraan favoritnya Bang Mandra. Silakan Kang Maman. Ya, berkaitan dengan tadi kita bicara soal masalah hukum Bang Mandra. Ya. Saya ingat betul kami anggota Persatuan Seniman Komedi Indonesia mengunjungi Bang Mandra di Iya. Cipinang waktu itu. Iya. Dan Bang Mandra cuma menitipkan sesuatu bahwa jangan sampai semua pelawak mengalami nasib seperti Iya. saya ya. Kenapa malah pesan itu yang disampaikan kepada kami para seniman komedi waktu itu? Bukan malah kemudian mencari perhatian, bantu saya dong, bukan. Tapi jangan sampai orang lain seperti saya. Ya pada saat itu ucapan saya kan cuma itu tadi. Jangan pun gitu, teman, sahabat, saudara.
Kalau perlu saya punya musuh, musuh saya pun jangan ngalamin hal yang serupa. Gitu. Jangan ngalamin seperti saya. Artinya gini, pada saat itu kenapa saya harus begitu mengelontarkan kata-kata itu? Gitu. Kalau mencuri kena sanksi hukum itu hal yang Biasa. nggak aneh. Ya karena itu bagian dari resiko. Tapi kalau tidak sama sekali berbuat bagian dari sasaran itu, ya kan rasanya yang itu yang nggak bakal bisa kita lupa seumur hidup. Nah, Bang pernah mengalami pengalaman di penjara Ya. walaupun tidak bersalah. Ya. Hal apa yang paling berkesan dan bisa dipelajari oleh seorang Mandra? Ya artinya kita lebih mawas diri, merenung. Ternyata keadilan itu tadi nggak bisa dikatakan pasti. Keadilan itu bisa di mana saja dan dengan siapa saja. Jadi kebenaran itu nggak ada bagian dari kepastian yang kaitannya dengan kebenaran. Balik lagi seperti apa yang tadi saya bilang. Jadi orang bener nggak jaminan untuk itu dia selamat. Oke, sedikit flashback itu dulu seperti apa sih? Kasusnya mungkin ada yang belum tahu ya Bang ya. Singkat saja Bang. Singkatnya ya boleh dibilang saya jual sesuatu ke seseorang, orang itu jual lagi ke tempat sesuatu yang dia markup dan lain sebagainya, mungkin di luar hitungan markup dan saya nggak tahu, yang akhirnya begitu dia bermasalah dengan hukum, akhirnya saya dibawa-bawa. Kena ya Bang ya. Nama Bang Mandra ada di situ. Iya. Karena dia yang menang tendernya tapi Iya. yang melaksanakan yang Iya, salah. iya. Bang Oke. Mandra nggak salah apa. Bahkan saya malah terus terang aja jujur itu ada yang memalsukan tanda tangan saya. Bukan tanda tangan Bang Mandra. Bukan. Tapi saya udah bilang bahwa ini bukan tanda tangan saya. Tapi hukum tidak mau memproses orang yang memalsukan. Bahkan saya sampai keluar duit untuk menangkap orang itu pun tidak diproses. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.